Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku sekalian, senang rasanya bisa menjumpai kalian lagi melalui channelku ini. Pada video kali ini kita akan menampilkan seorang ibu-ibu yang katanya berangkat haji, kemudian dia mengaku melihat 3 salib di Jabal Rahmah. Baik sahabat, kita akan saksikan videonya, kemudian kita akan komentari. Ini videonya. Mud Channel. Saya akan bersaksi, puji Tuhan saya diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan Yesus yang telah menjamah saya saat usia saya sudah menginjak 40 ke atas. Tapi semua itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan kita dasar, Tuhan kita yang sangat luar biasa, dan Tuhan kita yang memang benar-benar memilih orang yang memang benar-benar untuk dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Singkat cerita, saya adalah orang Muslim. Dari 9 bersaudara, saya anak kelima. Orang tua saya juga Muslim. Bohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Dan saya pun dididik dengan Muslim. Tapi memang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Di saat 2010 saya beribadah haji. Saya tidak tahu apa saya bisa beribadah haji. Nah sahabat, ibu ini telah mengatakan bahwa dia dididik menjadi seorang Muslim. Kemudian dia mengatakan, saya tidak tahu mengapa saya berangkat haji. Nah sahabat, ini patut dicurigai. Kalau dia memang seorang Muslim, tentunya dia tahu mengapa dia harus berangkat haji, iya kan? Tentunya ibadah haji itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ke Baitullah. Tentunya kita menjadi bingung. Tadi katanya dia mengerti Islam, tapi dia tidak tahu mengapa dia berangkat haji. Padahal ibadah haji itu rukun Islam dan perintah Allah. Jadi jelas, tak kala dia melaksanakan haji, itu melaksanakan perintah Allah. Tapi tadi dia mengatakan, saya tidak tahu mengapa saya bisa naik haji. Bukankah naik haji itu perintah Allah? Kenapa tadi dia tidak tahu? Baik sahabat, kita lanjutkan lagi videonya. Ini videonya. Dan itu pun yang harus dijanjikan 10 tahun ke depannya, daftar tahun 2008 yang harus berangkat tahun 2020 oleh yayasan. Saya tidak menyebutkan yayasan apa di situ. Nah sahabat, ini lucu sekali. Tadi dia mengatakan untuk berangkat naik haji tahun 2008, terus dijanjikan yayasan 10 tahun kemudian. Itu berarti 2008 ditambah 10 tahun itu 2018. Tetapi mengapa si ibu ini mengatakan bahwa dirinya berangkat 2020? Bukankah dari tahun 2008 ke 2020 itu selisihnya 12 tahun? Apa ibu ini lagi berbohong? Atau memang sewaktu sekolah nilai matematikanya jelek? Baik sahabat, kita lanjutkan lagi video ibu yang katanya murtadin ini. Ini videonya. Tapi saya meminta dengan Bapak Kiai yang mempunyai yayasan, saya berbicara untuk saya secepatnya beribadah haji. Baik sahabat, barusan tadi kita sudah dengarkan pernyataan ibu ini, bahwasanya dia meminta kepada yayasan, dia meminta kepada kiainya supaya dia ibadah haji dipercepat. Yang awalnya 2020, dia ingin dipercepat dengan cara dia ngomong sama pihak yayasan. Baik sahabat, perlu kita ketahui bahwa naik haji itu berdasarkan kuota yang mengatur itu Departemen Agama, bukan pihak yayasan. Kalau seumpamanya, misalkan betul-betul tahun 2020 dia berangkat haji, kemudian dipercepat karena ada kekosongan kuota, maka itu jatuhnya tahun 2019 atau 2018. Maka itu tidak akan terlalu jauh ke tahun 2010. Maka kalau misalkan melihatnya seperti itu sesuatu yang tidak mungkin, kecuali kalau dia daftarnya ONH Plus, naik haji yang secara cepat. Tapi tadi dia kan awalnya daftarnya juga reguler. Tadi kan dia katakan dia daftar 2008, dijanjikan 2020.
tapi dia bisa berangkat haji tahun 2010. Kan aneh. Sahabat, mungkinkah ibu ini lagi berbohong? Baik sahabat, kita lanjutkan lagi videonya. Ini videonya. Walaupun saya sebagai orang Muslim, saya menginginkan untuk berangkat di sana. Dan saya belajar untuk mengaji, saya belajar untuk apa. Nah sahabat, ini tambah bikin bingung lagi pernyataan ibu ini. Tadi dia mengatakan, walaupun saya seorang Muslim, tetapi saya menginginkan berangkat di sana. Maksudnya berangkat haji. Dan saya belajar mengaji. Bukankah kewajiban seorang Muslim itu untuk belajar mengaji? Bukankah kewajiban seorang Muslim itu untuk dia melaksanakan ibadah haji kalau dia mampu? Tapi anehnya, katanya tadi, walaupun saya seorang Muslim, saya belajar mengaji. Ingat sahabat, katanya, walaupun seorang Muslim. Ini kayaknya jelas sahabat. Kayaknya ibu ini lagi berbohong. Oke sahabat, kita lanjutkan lagi videonya. Tapi di saat saya ini belum tawafnya, tapi saya masih ada di Jabal Rohmah. Disitulah saya melihat 3 salib. Bohongnya gede bener nih orangnya. Nggak sangka gue. Apa arti semua itu? Saya tidak tahu. Dan saya mengenal Tuhan saat ini 2,5 tahun. Nah sahabat, ini lebih gila lagi dengan pernyataan ibu yang satu ini, bahwa dia melihat 3 salib di Jabal Rahmah ketika dia melaksanakan ibadah haji. Kita tidak tahu apakah ibu ini lagi berbohong atau berdusta, atau mungkin pernyataannya hanya mengada-ada saja. Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan secara detail atau secara menyeluruh tentang apa yang dia lihat. Bahkan dia ketika menyatakan pernah melihat 3 salib, justru disambung dengan kalimat-kalimat yang lain, yang justru tidak menguatkan penglihatan ibu ini kepada salib itu. Maka sahabat, jaga ketahuan kita, jaga keimanan kita kepada Allah. Jangan tergiur dengan hal-hal seperti ini. Justru sebaliknya, semakin kuat keimanan kita di hadapan Allah. Baik, kita lanjutkan lagi video kesaksian dari si ibu yang mengaku melihat 3 salib ini. Ini videonya. Tapi di dalam dunia ini bukanlah semata-mata saya mencari uang. Tapi saya di dalam dunia ini, saya bersyukur benar-benar Tuhan menjamah saya. Untuk kedepannya saya tidak tahu seperti apa saat itu. 2010 dan 2017 saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan saya benar-benar memutuskan, saya lepas hijab, saya lepas dari Apa? pekerjaan-pekerjaan yang saya geluti. Bahkan di samping itu saya banyak yang mengikuti dari manapun pengajian atau apa. Itu orang pasti mengenal saya karena saya aktif. Tapi di situ saya tidak ada kedamaian. Yang ada adalah kesombongan diri saya. Nah sahabat, barusan sudah kita dengarkan pernyataan si ibu ini. Sewaktu di Muslim, dia tidak menemukan ketenangan. Yang ada katanya dia malah sombong. Yang justru dalam Islam, Allah sangat melarang sifat sombong, sebagaimana firman-Nya, yang artinya, jangan sekali-kali engkau melangkah di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini dengan membusungkan dada, artinya dengan sombong. Kenapa demikian? Karena itu larangan dari Allah, yang justru kita harus tawaduk kepada Allah, jangan berlaku sombong. Kenapa sih ibu ini ketika dia di Islam kemudian dia sombong? Padahal Allah melarang untuk sombong. Berarti dia tidak mengetahui agama sendiri. Jelas-jelas Allah mengatakan sombong itu dilarang. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong. Baik, kembali kita saksikan video kesaksian ibu ini. Setelah jamahan Tuhan Yesus 2017, dan itu memang doa saya. Lalu bagaimana terusnya? Saya menginginkan benar-benar jadi, tapi saya berdoa bukan dengan bahasa Arab. Saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan bahwa siapa diri saya yang sebenarnya untuk saya bisa mengikut Engkau Tuhan. Di saya malam, saya sholat,
Saya membuka jendela saya karena AC terlalu dingin. Saya buka, saya matikan. Di situ kemuliaan Tuhan sangat luar biasa. Saya juga belum mengerti apa arti semua ini. Di situ saya diperlihatkan dengan jubah, diperlihatkan dengan cahaya sinar yang sangat-sangat silau sekali. Jangan-jangan sinar yang kau lihat itu iblis yang punya kerjaan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu sangat ajaib. Nah sahabat, barusan sudah kita dengarkan pemaparan dari si ibu ini. Lagi-lagi si ibu ini mengaku bahwa dirinya pernah melihat sosok yang berjubah yang bercahaya tak kala dia selesai melaksanakan sholat. Nah sahabat, kita harus waspada tentang hal ini, karena boleh jadi ini cerita yang mengada-ada, ini cerita dusta dan tidak benar adanya, alias ngarang. Nah, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, sepatutnya kita harus tahu betul terhadap sumber Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketika kita mengetahui Al-Quran dan Al-Sunnah, maka insya Allah kita tidak akan tergelincir, tidak akan tersesat selamanya. Karena itulah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Di samping itu kita harus mengetahui tipu daya iblis untuk menyesatkan manusia. Karena iblis itu sekuat tenaga mereka supaya menyesatkan kaum muslimin, kaum yang beriman kepada Allah, supaya dia kafir, supaya nanti ada temannya di neraka kelak. Maka di samping belajar Al-Quran dan hadis, maka kita juga belajar apa-apa tentang tipu daya iblis, supaya kita bisa terselamatkan dari tipu daya itu. Kemudian kita tetap kokoh, teguh terhadap Islam, kokoh teguh terhadap kepercayaan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat, ini saja dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar apabila ada hal-hal baru dari kami, kalian akan dapat pemberitahuan lebih dahulu. Dan jangan lupa juga di-share ke media sosial Anda, agar apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh rekan-rekan Anda. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.